Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeneva Fitrianto, NPM 22312150 dari kelas IF22DX. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di materi chapter 13 atau bab 13, yaitu tentang semantic analysis dan word vector using specie. Oke, langsung saja kita ke kode programnya. Yang kita lakukan pertama yaitu kita mengimport spesi dan memuat dalam model word vector terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa mengunduh model Anchor Web jika belum terinstall. Kemudian kita membuat model word vector. Kita membuat kalimat contohnya dalam hal ini I ate a banana. Alternatif pemuatan model secara eksplisit. Baris ini tidak diperlukan setelah model diunduh dan dimuat di atas import core web. Kemudian menampilkan vektor kata banana. Nah, langsung kita running dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, vektor mengembalikan representasi vektor dari token atau kata dalam bentuk diri atau nampi. Ini kumpulan vektor kata banana. Kemudian analisis vektor pada level kalimat dan span. Nah, untuk kalimatnya kan I like a banana, kita print. Untuk vektor kalimat UTT-2-nya, kemudian kita print span kata 1 sampai 3 untuk vektornya. Vektor ini juga bisa digunakan untuk objek span dan doc, misalkan adalah rata-rata dari semua kata yang ada di dalamnya. Dan ini untuk outputnya, vektor dari kalimat UTT-2, vektor span kata 1 sampai 3-nya. Kemudian kita lanjut untuk mengetahui apakah sebuah kalimat memiliki vektor. Nah, untuk kalimatnya kita menggunakan uint3 ask for in token ini. Kemudian kita print. Untuk issue-nya ini adalah true jika kita tidak di dalam model spesi. Jadi kita menggunakan true. Kemudian hash vektornya adalah true juga jika kita memiliki representasi vektor dalam model. Untuk tokennya u, UIV-nya false, memiliki vektor true. Kemudian when tree memiliki UV-nya false, kemudian true. Kemudian ups ini true dan memiliki vektor false. Kemudian titik ini mempunyai false dan memiliki vektor true. Oke, kemudian kita melangkah ke 13.8 yaitu similarity method and semantic analysis. Untuk langkah pertama, kita import dulu dan load modelnya dengan menggunakan import specie nlp specie.load. Ini menggunakan model dengan work vector 300 dimensi. Kemudian langkah kedua yaitu membuat kalimat dan memeriksa vektor kata. Kemudian kita print. Untuk kalimat saya menggunakan I ate a banana lagi. Kemudian vektor untuk kata banana, kemudian tipe objeknya, kemudian dimensi vektor. Kemudian langkah ketiga, kita vektornya untuk span dan kalimat dengan utility-nya I like a banana lagi. Kemudian kita print vektor span alike. Kemudian langkah 4, memeriksa apakah kata out of vocabulary itu menggunakan utility 3, kalimatnya uint3. Nah, untuk kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah mengukur kemirikan semantik. Kita akan print semua dari semua kata yang tadi. Pertama, untuk outputnya, vektor untuk kata banana yaitu minus
0,06334. Kemudian untuk selanjutnya tipe objeknya, dimensi vektornya memiliki 300, kemudian vektor span alike-nya 6.0. Kemudian untuk token U, false, untuk vektornya true. Untuk similarity antara span, visit England and went to London itu 0,5. Kemudian antara England dan London 0,5. Kemudian similarity antara dua kalimat 0,8 dan similarity kalimat dengan dirinya sendiri 1,0. Kemudian langkah 6, visualisasikan word vector. Kemudian kita langkah pertama yaitu mengimport matplotlib-nya terlebih dahulu. Buat dokumen dari daftar kata. Kemudian ambil vektor kata yang tersedia. Kemudian kita memproyeksikan kedua dimensi menggunakan VCA. Kemudian plot hasilnya. Kemudian kita visualisasikan word vektor dari kategori hewan dan makanan. Nah, ini ada burger, cheese, bird, food, wine. Dan selanjutnya buat vector analysis on the adventure Sherlock Holmes. Pastikan kita udah menginputkan file adventure Sherlock Holmes-nya di library kita. Kemudian kita import dulu untuk matplotlib-nya. Kemudian langkah kedua yaitu nge-load model spesies medium dengan word vector. Kemudian kita membaca file adventure Holmes-nya dengan perintah with open. Kemudian langkah keempat yaitu kita mengekstrak kedua teks representatif dari cerita. Misalkan dari dua paragraf berbeda di sini kan kita menggunakan Holmes antara 1000 sampai dengan 1500. Kemudian kalimat kedua dari file Holmes-nya dari 3000 hingga 3500. Kemudian kita ubah jadi subjek, kita ubah jadi objek menjadi spesies dog. Nah, dengan perintah ini. Kemudian kita mengambil kata-kata penting dari kedua dokumen, kemudian menggabungkan dan ambil vektor semua kata yang valid. Kemudian yang terakhir, kita memvisualisasikan vektor menggunakan PCA-nya dengan perintah sebagai berikut ini. Ini adalah peta semantik dari dua paragraf cerita Sherlock Holmes dengan kata yang ada dalam filenya. Contohnya main, door, packer, march, civil. Nah, itu lengkap di sini. Lalu kemudian langkah ke-9 yaitu menghitung kemiripan antara kedua teks dengan skor pemiripan semantik antara kedua paragraf yaitu 0,9. Oke, selanjutnya ke 13.9.4 yaitu categorizing text with semantic similarity. Pertama, mengimpor spesies terlebih dahulu, kemudian komentar pengguna yang dievaluasinya apa, kemudian kata kunci pencarian yang ingin dicocokkan semantiknya, yaitu perform. Kemudian lakukan perbandingan setiap kalimat dengan kata kunci. Nah, untuk hasil outputnya, kalimat I purchase and science fiction book last week. Similarity performnya 0,29. Kemudian kalimat I love everything related to these fragments. Ini similarity-nya 0,3. Kalimat I purchase a bottle of wine ini 0,2. Dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut. Kemudian extracting key pass-nya yaitu mengimpor terlebih dahulu untuk kalimat My beautiful and good dog jump over the fence. Kemudian kata kunci. Ini dapat kita lihat hasilnya. Kalimat I purchase-nya memiliki similarity-nya 0,1. Non non nya sense function book. Kemudian selanjutnya I love what everything ini memiliki similarity-nya 0,5. Kemudian I purchase ini memiliki 0,3. Kemudian selanjutnya yaitu tracing and comparing name entities. Kemudian kita import dulu spesiesnya. 3 paragraf yang ingin dibandingkan. Nah, ini Google Search, Microsoft Bing,
that that is that she is the lowest like the world. Ini entitas UTT 89-nya. Ini Google Search. Ini adalah kalimat yang sering muncul di kalimat tersebut. Kemudian kita print. Kemudian menggabungkan entitas dan konversi objek spesi. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk workshopnya kita menginputkan file adventure Sherlock Holmes-nya, jangan lupa. Nah, untuk representasi teksnya to Sherlock Holmes, I had similarity-nya. Kemudian untuk similarity case first name identities-nya, untuk visualisasinya berikut ini. Kemudian kesimpulan dari materi ini atau kesimpulan dari workshop ini mengandung makna mendalam lebih kuat dibandingin seluruh kalimat. Name entities, entitas Sherlock Holmes, London, dan Weston memperlihatkan kemunculan yang konsisten di seluruh cerita, menandakan tokoh dan lokasi utama. Jadi, kita dapat menggunakan name entities ini untuk mencari lokasi atau tokoh utama dari sebuah cerita. Biasanya ditandain dengan lokasi yang sering muncul dan juga nama tokoh yang sering disebut. Untuk similarity-nya, hasil pengukuran similarity antara entitas lebih tinggi dari sekedar kalimat penuh, karena entitas seringkali muncul dalam konteks serupa. Untuk memvisualisasi ini memperlihatkan bagaimana frasa dan entitas memiliki dekatan semantik yang saling berkaitan dalam ruang vektor 2D. Seperti ini. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk NLP dari bab 13. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.